Yo Brother Temporeros, kembali bersama gue Sky di channel Project Iseng-Iseng. Oke, hari ini gue akan ngevlog review motor lagi ya. Tapi kali ini motor yang akan gue review itu bukan NMAX ya, tapi masih dari keluarga Maxi juga, seperti yang kalian lihat nih. Ini punya Bratz Erwin namanya ya. Nama panjangnya Erwin Camellia. Ya. Kenapa Camellia? Karamel ini mah. Jadi gini Bratz, oke, jadi ini motor dia dikasih nama tuh Amel. Nah, kenapa dikasih nama Amel? Nanti kita kulas semuanya, oke? Nah, mungkin perkenalan dulu nih. Gue dengan Bratz Erwin ini kita sama-sama satu rombongan, kita bilangnya ya, rombongan yang suka Sunmori. Jadi gue punya tim namanya Tim Feel the Wind. Ya, itu sebenarnya sih yang bikin bukan gue sih, ada satu lagi ya. Namanya Bobby ya itu ya. Iya, Bobby Ninja ya. Bobby. Jadi kita sering Sunmorian setiap hari Minggu pagi ya. Tapi belakangan ini gue agak jarang ikut. Tapi yang pasti rutin lah. Jadi kita Sunmori sama kuliner, oke? Nah, jadi untuk Bratz Erwin ini motornya itu sebenarnya speknya sih udah Sultan ya kalau gue bilang ya. Jadi kalau kemarin kan ada nih Sultan Devok ya. Yang ini Sultan Jakbar nih gini ya. Rumahnya deket sih sama rumah gue, oke? Nah, jadi oke, kita langsung aja nih. Mungkin pertama nih Bratz Erwin ya. Motor lu kalau boleh tahu nih tahun berapa dulu deh? Tahun paling pertama 2017. Wih, X-Max pertama nih. X-Max generasi pertama. Iya. Oke, 2017 X-Max pertama, generasi pertama. Berarti sama kayak NMAX gua nih. Kalau NMAX gua tuh generasi pertama 2020 ya. Nah, mungkin gua pengen nanya dulu deh ya. Konsep motor lu ini konsep apa sih? Yang lu usung itu konsepnya apa? Konsepnya sebetulnya yang penting nyaman. Nomor satu nyaman. Berarti proper ya? Iya. Nah, jadi sama kayak Trend Max kemarin. Proper. Oke. Terus yang kedua ya looks-nya juga nggak boleh ketinggalan. Oke, itu udah pasti. Estetika sih jangan sampai kelewatan ya. Iya. Oke, motor lu sih emang uniknya itu sebenarnya dari warna sih kalau gue bilang ya. Jadi mungkin Mabrat semua kan ada yang mau nanya ini warnanya apa sih? Jujur aja gue pertama ketemu dia juga sama nih, warnanya warna apaan ini kan ya? X-Max kan nggak ada warna kayak gini kan. Warna udah pasti lu repaint dong. Iya. Ya kan. Nah, kalau boleh tahu lu langsung aja deh. Ini warnanya warna apa sih? Karamel. Karamel. Iya. Oke, memang nih seperjalanan gua motoran, gua belum pernah lihat warna ini sih. Paling yang ada itu kan biasanya krem ya. Peach lah kita bilangnya iya. Ya. Ya, biasa peach sih. Kalau dia lebih ke karamel. Jadi warnanya unik ya. Bisa jadi inspirasi nih kalau kalian mau ini. Mungkin di Yamaha All New MX belum ada nih kayak gini, setahu gua ya. Boleh tuh coba tuh. Nah, lu repaint di mana waktu itu? Repaint di Lace. Di Lace, Lace motor ya. Yeah. Oke, Lace motor tuh ada di Jalan Panjang, benar? Iya, lapangan bola ya. Lapangan bola. Oke, Jakarta Barat lah hitungannya ya. Oke, jadi nanti seperti biasa ya, semua Google Maps, link toko kalau ada IG-nya atau mungkin website-nya akan gue sertakan di deskripsi. Nah, warnanya karamel nih. Gue lihat lu dipadu-padankan dengan karbon ya. Iya. Ini karbon Kevlar apa WTP nih? Kevlar, tapi ya ini kebetulan ya semuanya full body karbon. Full body? Iya. Waduh, semuanya nih berat gila. Nah, habisnya lumayan dong ya? Lumayan. Lumayan ya, iya lumayan. Lumayan apa lumanyun nih? Manyunnya buat dompet aja sih. Oh, dompet, oke. Mungkin bisa lo bocorin nggak dulu berapa lo habis? Dulu ya pas awal pertama kali beli satu body kalau nggak salah kena 12 ya. Nani? 12? Iya. Duit semua tuh? Kertas sih. Boleh tuh, boleh kenalin ke gue tempatnya. Lo anggap di mana nih? Sama Lace juga? Apanya? Kevlar ya? Iya di sana, Lace juga. Lace juga ya. Oke. Jadi untuk body udah full. Ini full body halus kasar juga sih kalau gue lihat ya. Oke ya, padu padannya sih oke juga sih Bratz ya. Nah, dari warna body udah nih Kevlar sama karamel ya. Iya. Kemudian mungkin gue mau coba ke mana nih? Ke kaki-kaki dulu deh. Kaki. Pelek standar kan? Pelek standar cuma repaint lagi. Repaint lagi. Ya. Warnanya apa? Warna ini red candy. Red candy ya. Oke, jadi red candy sih udah pasaran lah sebenarnya ya. Jadi tapi oke juga sih perpaduannya sih. Oke, jadi velg standar. Bannya apa nih ban? Ban Diablo Rosso. Diablo Rosso. Pirelli Diablo Rosso. Depan belakang. Depan belakang. Upsize? Upsize. Upsize. Oke, jadi upsize-nya berapa sih kalau X-Max? Lupa. Dia ngintipnya di sini. Bukan satu ya? Iya. Upsize satu tingkatnya. Nah, yang menarik perhatian gua dari kaki-kaki itu adalah piringan makannya nih. Ini piringannya gede dan menurut gua nih kayaknya bukan abal-abal harusnya ya.
Ini brandnya apa sih? Brembo. Brembo, brat. Gila, nggak main. Ini kalau kata dia nih no play nih kayak begini ya. Jadi piringan udah Brembo nih, yang bisa buat ngamen kecek-kecek gitu ya. Bisa ya. Bisa di jalanan bisa. Iya, kalau lagi ngerem berisik banget tau lu. Iya. Jadi temen gua nih, ada nih temen gua yang lain bukan dia ya. Dia dulu pertama kali pakai piringan Brembo. Ini lucu banget tau lu. Masa nih dulu nih berat, gua beli Brembo gitu kan ya. Kenapa ya lagi jalan tuh ngerem tuh bunyi katanya. Srek. Dia pikir tuh ada kampasnya yang rusak gitu. Ternyata emang begitu karakter dari Brembo itu ya. Iya, karena Gua juga full baru tahu floating. dari dia nih. Iya, full floating. Nah, dia full floating. Jadi floatingnya itu benar-benar kalau kalian goyangkan, itu dia bisa Bunyi. bergoyang gitu loh, emang goyang. Nah, kalau kayak kita punya yang merek-merek yang biasa nih, wah itu mah lu goyang juga nggak bakal goyang punya gitu loh. Nah, jadi harga nggak bohong lah. Oke, piringan ada Brembo nih ya. Warna semua original ya. Orang original. Original gold ya. Oke, kaliper juga Brembo tuh ya. Kaliber Brembo juga. Waduh, ini Brembo yang tipe apa nih? Jujurnya gue nggak gitu paham ya. Yang ini GP4RS. GP4RS. Iya. Berapa piston? 4. 4. Piston. Kalau nggak salah X-Max standarnya itu berapa piston sih? 2 piston yang depan. Oh iya, 2 ya. Iya. Naiknya jadi 4. 4. Enak tuh kayak gitu ya? Ya buat aman aja. Keamanan dan kenyamanan. Nah, mungkin bedanya lu pakai Brembo sama standar itu apa sih? Di mana sih? Kalau standar itu sebetulnya kalau untuk X-Max ngeri-ngeri juga ya, kalau lagi kenceng agak nggak pakem. Kurang pakem. Kurang pakem, betul. Kurang pakem. Oke. Nah, kalau Brembo? Kalau Brembo jujur aja sih, ini sempat berapa kali kejadian di depan udah ada tiba-tiba motor belok, selamat gara-gara Brembo. Nah, jadi ngeremnya itu masih jauh, Hah? udah ngerem, udah berhenti total dia masih jauh. Padahal udah mikir wah kena nih gitu loh. Oke. Nah, tapi kalau karakternya Brembo sendiri nih ya, kalau lu ngerem itu dia langsung berhenti ngek gitu, atau dia kayak ABS sih sistemnya bisa agak ser gitu loh. Pelan-pelan, tapi kalau kita di Full gitu. full ya udah dia pakem. Pakem banget. Di Oke. toel aja udah ngerem, cuman kan ya ngerem santai, Oh. nggak keras. Dulu gua pernah punya motor ya, belum gua tahu udah ngerem loh. Rusak gitu. Kalipernya rusak, dia nggak mau ngebuka ya. Canggih juga ya. Canggih. Oke, jadi ini piringan sama kaliper lu berangkutnya barengan nggak? Enggak. Bisa. Bisa. Nah, piringan tadi lu angkut berapa? Ini dulu beli second sih. Oh, beli second. Kalau baru berapa sih? Baru kayaknya 4,2 ya. 4,2. Kalau second ya relatif lah ya, tinggal Relatif cari-cari lah ya. Oke. Jadi 4,2 ya berat saya. Jadi kalau kalian yang mau mau pakai, ya mungkin kalau buat Nmax sih mungkin Betty lah ya. Nggak agak beda-beda jauh lah. Ya gue sih belum ada pemikiran buat ganti Brembo sih, jujur aja gue. Karena satu gue bawa motor nggak terlalu ngebut lah ya. Jadi buat gue pakai yang R15 masih masuk. Mumpuni. Ya masih mumpuni lah. Dia sih ngacinin gue deh. Brembo dong, Brembo. Safety is first katanya. Ya bener sih emang sih, nggak salah sih. Nah kalau kalipernya, lu angkut baru Kaliper second juga. second juga. Kalau barunya Baru kayaknya 6 jutaan. 6 jutaan. Oke, jadi kalian siapin dana 10 sampai 11 juta ya. Itu udah mau pasang belum? Belum. Belum kan? Nah itu juga kalipernya kan mesti pasang bracket. Nah ini bracketnya pakai WR3. Oh, WRT. Oh, nggak dapat bracket dari sana? Enggak, lain-lain. Ya? Bracketnya lain-lain. Jadi kalau untuk GP4RS, bracketnya ini. Nanti ada pernah juga sebelum ini ganti yang model aksial. Bracketnya lain lagi. Oh, gitu. Berarti mesti beli lagi. Tapi udah ada yang beli jadi ya? Ada, WR3 udah WR3 sediain udah semua. ada ya? semua. Oke. Nah, mungkin ya kalau nggak salah Brembo lu itu yang tadi Pak GP4RS. GP4RS. Itu yang level keberapa tuh? Kalau dari dunianya Brembo nih. Ini yang kedua. Ini yang kedua? Iya, yang Di atasnya pertama. ada lagi? Pertama yang nikel, yang mengkilap. Itu pertama. Beda bahan doang? Beda bahan ya. Oh gitu. Oke, harganya beda dong? Beda. Duit nggak bohong juga. Tapi kelas 2, ya lumayan lah ya. Gila, nggak Ya main-main. udah lumayan deh. Iya. Oke, jadi kaliper udah nih. Nah, selang rem nih, pasti juga bukan abal-abal kan? Selang pakai hel. Pakai hel, Iya. neraka tuh, tau nggak lu? Lihat warnanya tuh kayak warna neraka, warna merah tau nggak tuh? Itu lu angkut berapa tuh? Itu juga lumayan kan? setahu gue? Lupa lu sejutaan kayaknya lupa lu. Sejutaan? Itu soalnya udah pertama kali coba upgrade rem selang dulu. Oke. Tapi emang katanya beda banget ya? Selang. Ah, Selang saya sebetulnya kalau mau dibilang beda banget, lumayan beda sekali enggak? Lumayan aja. oh. Jadi setelah misalkan nih yang buat yang masih para punya yang
standar, nggak upgrade serang rem. Peningkatan ada, cuman nggak sampai wah banget gitu loh. Ya, Peningkatan ada. Nggak usah expect terlalu tinggi lah ya. Ya lumayan, iya gitu dong. Nah kalau Hell tuh warna cuma merah ya? Kalau nggak salah? Banyak banget warnanya. Oh gitu. Banyak. Ada kuning, ada ada hitam, ada silver, putih, banyak. Nah dia ada levelnya juga nggak? Nggak ada. Selang itu cuma Hell cuma satu macam. Jadi untuk masing-masing motor ya beda di panjang doang, tapi satu tipe. Nggak ada yang kayak karbon Nggak apa ada. nggak ada ya? Karbon cuma looks-nya doang. Oke. Kita ganti Dats, oke? Tunggu kita THR-an atau apalah nanti ya. Oke, jadi kaliper udah nih Brembo, selang rem Hell. Nah, itu yang di tengah-tengah itu apaan tuh, Brats? Tengah-tengah yang mana? Itu tuh yang silver itu tuh. Yang mana? Oh, itu. Nah, Itu oil cooler. oil cooler. Nah, Ya. Brats, jadi oil cooler itu apa? Buat pendingin oli. Pendingin oli. Pasti Jadi banyak yang bertanya. Kalau kalian yang udah paham sih, oke lah ya. Yang belum paham mungkin tanya buat apaan sih oil cooler? Itu nanti ya. Kita bahasnya ini kita bahas ke estetika dulu deh. Karena ini berhubungan dengan mesin, bener nggak? Iya. Ya. Kita bahas estetika dulu. Lampu deh. Lampu lu masih standar nggak? lampu standar. Headlamp masih standar ya? Iya, standar. Cuma lu udah tambah lampu tembak kan? Iya. Lampu tembak lu sama kayak gua kan itu? Sama. Pasangnya sama. juga di MX juga? Iya. Oh sama. Nah dia pasangnya sama nih sama lampu tembak gua nih di MX ya. Waktu itu dia juga sempat tanya gua sih emang pasangnya di mana. Ya di situ aja lah gua bilang. Cuman lu pasangnya tuh di depan ya, luar ya. Iya. Dia ada opsi nggak sih bisa di dalam gitu? Nggak ada. Sementara waktu terakhir pasang sana dia nggak ada opsi. Opsinya paling cuma pasang di sebelah sini doang. Oh di spakbor. Nah. Iya itu mah ya itu sih selera sih kan. Iya. Selera. Oke lampu lu standar ya, headlamp standar, windshield nggak usah dibahas lah ya. Windshield ya. Windshield lu apa sih? Belinya di Lace juga, lupa tipe apa. Ya, tipe ya pokoknya. Lebih pendek karena orisinalnya panjang banget tuh, bening panjang, tinggi gitu loh. Oke, ya, oke, benar ya. Tapi itu masih aman ya kalau dari polisi? Nggak ada pernah masalah. Belum pernah ada masalah ya? Nggak pernah Tuh, masalah. jadi kalian nih, gue liat baca-baca di Facebook, ada yang sempat nanya sama gue juga ya. Kalau pakai windshield smoke, kita bilang smoke ya. Kalau lu dark smoke punya nih yang gelap banget, itu udah pasti tilang. Karena lu nggak kelihatan pelat lu kan. Nah pertanyaannya kalau pakai smoke itu tilang apa enggak? Gue dulu pernah pakai, pertama kali gue pakai beli ini motor, gue langsung ganti yang smoke juga. Selama gue pakai kurang lebih ya hampir 7-8 bulan lah ya. Itu sih nggak ditilang sih, nggak pernah lah gitu. Ada polisi gue samperin ya kan, nggak pernah tilang juga. Tanda tangan. Hah? Tanya jalan. Tanya Pak, jalan. ini mana Pak? Gitu. Dia diperalihkan lah dia. Kan? Oke, lu juga belum pernah ya? Belum pernah. Oke. Jadi windshield ya itu yang biasa lah ya. Apalagi nih ya? Ini kalau yang di samping windshield nih emang ada apa standarnya udah ada nih? Samping windshield ini merah. Karbon. Oh karbon itu beli lagi Progat. Oh berarti tambahan nggak? Tambahan lagi. Itu namanya apa sih? Progat. Progat. Heeh. Oh bukan ini Hah? ini samping windshield nih. Yang mana ya? Ini? Ah itu ya. Oh ini standarnya. Oh standarnya emang Standarnya ada. X-Max emang begitu. Ada kupingnya, cuman nggak jelas buat apa. Mohon maaf ya, saya kan nggak pernah pakai X-Max jadi nggak tahu kayak gimana nih. Oke, itu standar ya. Iya. Nah tadi yang lu bilang apa tadi? Progat. Progat itu Progat. buat yang melindungi. Master rem. Oh gitu ya? Iya. Masih sih? Iya. Itu buat melindungi master rem? Iya. Yang di samping begini kan? Iya. Oh gue pikir buat melindungi tangan loh. Bukan ya? Bukan. Karena master remnya kan di sini kan? Iya, saya kan jadi kalau sampai amit-amit nih jatuh gitu ya, yang kena nih dia dulu, patah dia dulu. Oh, gila gue katro banget ya gue. Gue udah tahu loh, gue itu buat tangan loh serius. Oke. Jadi Progat yang apa nih? Karbon Karbon. kan lace punya juga. Lace-nya ya. Iya. Nah, jadi yang lace itu dia punya produk khusus karbon ya. Iya. Itu dia mereknya itu Karbon. Itu udah lumayan terkenal sih. Bukan lumayan lah, udah terkenal sebenarnya sih. Cuman ya harga sih emang lumayan lah ya. Kalau buat gue sih nggak cocok lah. Makanya gue nggak ada yang pakai karbon gue kan. Ada yang kasbon gue. Oke, jadi Progat udah. Handle rem sama master rem Brembo kalau nggak salah ya. Iya, Brembo. Brembo juga. Brembo. Wih, luar biasa. Udah Brembo sejati lah dia lah. Gila. Itu tadi sampai mana ya? Belum nanya harga lo gue. Harganya apa nih? Oh, ini Progatnya berapa? Progat kalau nggak salah dulu beli 750 atau 850 lupa deh. Kita kisaran segitu, sepasang ya. Sepasang ya. Heeh. Oke. Nah, kalau untuk ininya ya ada plastik. Kalau untuk apa handle remnya sama master rem? Nah, Master rem pakai Brembo. Oke. Yang sebelah kiri RCS 16, sebelah kanan RCS 19. Oh, beda. Beda. Kenapa tuh? Karena ya di empuknya aja. Oh, yang bagusan yang mana?
yang lebih tinggi lah. Nggak ada. Oh, udah ada. Kalau Brembo untuk RCS sesuai selera aja, mau yang tekan lebih dalam atau sekali tekan rem. Oke, yang tekennya lebih dalam yang mana? Makin rendah makin dalam. Tadi yang rendah yang mana ya? Kiri kanan? Oh enggak, jadi gini, kalau untuk yang kiri ini sama kanan nggak bisa maksudnya kodenya beda. Oh gitu. Heeh. Oh. Kodenya beda, jadi nggak yang kanan kalau nggak salah kanan itu selalu nomor ganjil. Oh. Kalau yang sebelahnya genap. Jadi kalau ganjil genap aman dong. Oh aman. Bablas. Asik tuh. Iya. Itu kelebihan Brembo, makanya ada harganya dia. Oh gitu, oke. Jadi kiri kanan beda ya, Iya. master rem. Tapi lu master rem lu kalau nggak salah udah pakai tabung belum sih? Kalau master rem Brembo harus pakai tabung, harus pakai. Harus. Karena di Brembo kalau yang udah master rem aftermarket harus pakai tabung lagi, karena dia nggak ada ininya, nggak ada tempat olinya, nggak ada tempat minyaknya. Oh gitu? Iya. Oh bukan yang udah ada kayak kotak gitu, nggak ada? Udah nggak ada. Bener-bener lu mesti beli tabungnya Iya. lagi? Tabungnya lu pakai apa? Battery. Battery. Nggak Iya. pakai Brembo juga? Waduh, nggak deh. Tabung doang. Tapi ada ya? Ada. Ada kan? Ada. Oke. Jadi pakai battery. Ya, cukup lah. Bracketnya? Bracket battery juga. Battery juga. Oke. Jadi untuk apa master rem tadi angkut berapa? Master rem, waduh lupa ya. Kalau master rem, kalau yang kiri kanan sih harganya sih harusnya kurang lebih sama, kurang lebih 3,5-an. 3,5. 3,5 jutaan. Ya? Satu. Jadi kalau dua 7.000. Kurang lebih deh. Ini nanti ngitungnya enak sih, jumlahinnya sih. Gue demen banget ya kalau jumlahin yang udah kayak gini. Oke, nah kemudian apa lagi nih ya? Rem Bodi belakang. Udah, rem belakang apa? Rem belakang Brembo juga. Ujuk kuning. Oke. Tipenya? Tipenya yang kalau untuk X-Max, tipenya tuh cuma satu tipe, Satu doang. satu macam doang. Nggak ada lagi yang Nggak ada, cuma harus pakai bisa sih, bisa dipakai yang lebih bisa lebih kayak dipakai untuk yang kayak model gini yang RS. Cuma biasanya paling standarnya yang sekarang dipakai nih yang ngomongnya apa ya, Brembo 2P ya yang kalau ini untuk yang belakang X-Max nih. 2P itu berarti 2 piston? 2 piston, iya. Oh, 2 piston. 2 piston apa piston ya? Lupa deh ini. lupa. Oh, satu tipe dah, satu tipe. Berarti ada yang lebih tinggi lagi? Atau gimana? Ada. Jadi yang ini yang di depan ini yang RS ini mau dipindahin belakang bisa. Oh, bisa. Cuman ganti bracket. Bracket aja ya. Cuman yang nggak perlu lah ya, gini udah cukup. Ya, oke. Jadi angkutnya berapa? Sama bracket kalau nggak salah berapa ya? 2,8 ya. 2,8. Iya. Tadi yang depan berapa? Yang depan sama bracket. Hah? Berarti kita 7 ya? jutaan ya? 6 ya? Enggak dong. 7. Kan kalau kali per dong 6. Nah. Kalau sama bracketnya bracketnya 1 jutaan. Ina ilahi. Anjay, gila. Oke. Jadi belakang juga Brembo ya. Iya. Piringan nggak dong? Piringan standar. Nggak Brembo juga? Nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada serius? Nggak ada. Gimana sih Brembo nih nggak keluarin nih? Masa Jangan orang deh, mau beli jadi kagak racun, ada? jangan. Ini aja cukup. Oh, jadi standar aja ya? Standar. Oke. Itu emang lu nggak mau ganti atau gimana nih? Piringannya nih? Nggak mau ganti nggak kelihatan. Nggak, sebetulnya yang ini ya kalau untuk rem belakang, kalau udah ganti Brembo udah jauh Oke. lebih cukup sih. Iya, Yang penting depan. Yang penting Kalau depan. karena depan ini motor kan, tiap motor kan depan paling penting kan. Ya, betul. Nah, udah itu aja. Jadi Tapi gua setuju sih. kalau belakang ya udah bantu-bantu aja. Jadi Iya. nggak terlalu penting banget lah. Bener. Ini bener banget sih ya. Kalau motor itu rem itu yang lebih penting. Setahu gue memang depan. Karena bagaimanapun ya, kalau belakang itu kalian, gue nggak tahu sih kalau gue refleksnya ya, kalau gue ngerem nih tiba-tiba nih, pasti gue depan dulu sih. Waktu itu baru belakang. Tapi maksudnya selang sepersekian detik ya, itu pasti depan dulu sih gue. Karena kalau belakang itu entah kenapa, menurut gue harusnya bisa ngepot ya. Nah, itulah fungsinya ABS. Iya sih, lu ABS ya? ABS. X-Max kan satu macam ABS sama ada TCS. Oh gitu doang. Nah. Kalau gue nggak non ABS gue. Iya. Cuman kalau ABS kayaknya agak nggak tahu ya, menurut gue sih. Gue nggak tahu kalau X-Max ya. Kalau NMAX kabarnya konon NMAX Old ya, itu jangka waktu 3 tahun pasti bermasalah. Rata-rata bukan pasti lah, rata-rata bermasalah. Jadi gue nggak tahu nih. Yamaha jangan suruh gue ya. Gue nggak tahu. Gue cuma kata orang sih. Karena gue sebelum beli ini gue baca-baca lah di Facebook gitu kan. Selang rem udah hell, rem belakang udah ya kan, lampu depan udah, speedo semua nggak ada yang lu ganti ya? Nggak, standar. Nggak ada ya, speedo X-Max sih sebenarnya sih udah oke sih menurut gue ya. Cuman kalau nggak salah dia masih ini ya, masih analog. Analog, ya? betul. Masih analog. Iya. Nggak ada digital ya? Ada digitalnya, cuman bensin terus consumption rate gitu-gitu aja.
Nah ini uniknya X-Max sih. Kalau gue pribadi gue lebih suka yang analog sebenarnya. Entah kenapa ya, karena mungkin gue angkatan tahun 90-an kali ya. Jadi lebih demen tuh yang analog sih. Digital tuh gue kurang demen sih. Cuman kerennya itu kalau dibikin negatif. Kayak ini ya. Nah kalau enggak udah kayak kalkulator anjir. Gila. Oke, terus jok nih. Nah, jok kayaknya lu pakai yang pasti versi Eropa nih ya. Iya. Bener ya. Eropa. Itu enak banget, Brats. Sumpah enak banget. NMAX gua nggak tahu ya. NMAX itu kan masuk Eropa sebenarnya ada. Tapi gua nggak tahu dia ada produksi nggak sofa Eropa. Setahu gua sih nggak ada, setahu gua. Nah, X-Max sofa lagi kan. Jok yang versi Eropanya itu enak banget, empuknya tuh luar biasa. Gue pernah coba tuh, pas lagi ketemu di bengkel ada yang make, gue coba, wih gila. Lu kalau touring pakai itu, udah enak banget dah. Itu kalau nggak salah harganya, anjir nih kenapa tak panas? Ini kalau nggak salah harganya sekitar 3-an ya? Enggak, Baru ya? sekitar 27 sampai 29 lah. 2,7 sampai 2,9 baru. Di mana? Di online banyak. Serius? Lu kok murah? Iya, masih gitu 2,7 sampai 2,9. Pasarannya ya, kurang lebihnya ya. Gue tanya di Yamaha Mekar Bintaro, Brats, itu dia harganya 3,8. Ya mungkin karena udah masuk dealer ya, dealer resmi. Ya, bengkel resmi biasanya lebih mahal ya. Betul. Nah, enaknya kalau jok yang versi asli yang Eropa original ya, kan itu kan ada punuk tuh. Makanya NMAX yang banyak kan ikutan ada pakai punuk. Ini punuknya tuh dia nggak rembes, bener nggak? Betul, Nggak rembes. Dia udah ya namanya standar pabrikan sih ya susah ya. Nah itu enaknya. Jadi dulu gue sempet pengen bikin yang punuk begini nih, kan bisa tuh di custom banyak. Cuman ya itulah rembes. Kedua suka copot punuknya. Nah itu yang gue gak suka tuh kan. Kalau lu punya kan udah paten lah. Iya, bilangnya paten. Kan. Oke itu enak banget ya. Jok kayak Eropa. Ya nanti gue juga pakai mungkin lah. Terus apa lagi nih ya? Knalpot. Nah, pot berhubung tadinya pakai yang racing. Dulu dia pakai apa tuh nggak? Dia pakai Akrapovic. Iya. Jadi no play juga tuh. Iya, tapi berhubung banyak razia, sering razia, capek juga ya. Betul. Udah pakai standaran aja. Pas-pas mulu ya. Iya. Tapi standarannya ini kalau kalian denger bunyinya, dia udah dibobok. Iya. Ya, nah, kenapa dibobok? Pembahasan selanjutnya nih. Oke. Tunggu, sebelumnya kan pakai Akrapovic nih. Mungkin ada yang mau tanya nih. Iya. Akrapovicnya apaan sih sekarang? Sebenarnya kalau Barunya barunya ke 8 atau 9 juta ya baru ya? untuk X-Max ya? Iya. Itu kan kalau saya 8,5. 8,5. Iya, slip on. Oke. Itu kan ada DB clearance ya? Ada DB killer. Tapi enak loh Akrapovic bener. Dia dulu waktu pakai Akrapovic, kalau dulu lu pakai DB clearance pasang nggak? Pernah pakai, pernah copot. Pernah copot Jadi juga. pernah dua-duanya. Pas dia pasang itu bunyinya mantep. Gue sih demen. Gue termasuk orang yang suka silent rider lah. Iya, mirip standar. Iya, cuma looknya itu dapet lah gitu loh. Dia mirip-mirip kayak Smoke kan ya. Sebenarnya bukan mirip Smoke, Smoke yang mirip dia. Iya, ya kan? ikut-ikutan ya. Jadi gitu ya. Oke, knalpotnya lu bobok ya. Iya. Bobok standar berapa sih kalau X-Max? Aduh, kayak lupa sih, di bawah sejuta lah. Di bawah sejuta. 500-an gitu kurang lebih ya. Lu di mana boboknya dulu? Lupa lu. Daerah Jakarta Barat juga ya? Iya, kayaknya Jakarta iya, Barat ya. Barat juga. Tapi ganti sama header juga. Oh, headernya ganti? Ganti. Dibikin inletnya gede atau gimana? Iya. Oh, oke. Nah, jadi gini Brats, kenapa dia dibobok? Kita mainnya ke mesin sekarang nih. Oke. Ini X-Max kan standarnya 250 kan ya? Iya. Lu tau motor dia udah berapa nggak? Lu berapa sekarang? 372. 372 cc. Jadi dia udah bore up ya. Sama stroke up. Sama stroke up, lu bayangin tuh. Gue dengernya juga stroke bener lagi. Jadi dia udah stroke up nih. Ini makanya motornya nih luar biasa kenceng sih. Lu masih berani ngadu sama apa waktu itu ZX ya kalau nggak salah ya? Enggak lah, cetek. Yang Udah lah, nggak ada nyali lah. Kenceng dia. Kenceng. Tapi motornya kenceng berat, serius. Enak. Jadi lu bore up-nya ini speknya itu apa aja sih yang ditingkatin kalau bore up? Kalau bore up pasti kan cuman piston, terus hujan. Ya. Sudah. Lanjut nanti lah. Ya udah. Ya. Jadi roda 2 nih. Woi, gede. Kita ngumpet dulu nggak? Many months later. Oke, Brats. Ini kalau lu orang lihat ya, ini baju kita udah ganti nih ya. Jadi kemarin pas yang terakhir kita review itu kan sempat kepotong nih gara-gara hujan. Ya, jadi kita juga udah pindah lokasi. Karena ini juga sebenarnya jujur aja udah lewat lama ya. Setengah tahun lewat. Anjir, tuh gila. Udah sampai lupa gue review sampai mana deh. Oke, jadi sebelumnya kita review masih dengan Brats Airwind. Jadi untuk motornya nih ya, si Amel.
Kemarin kan terakhir sudah sampai pembicaraannya itu bore up. Nah, jadi sekarang kita langsung bahas aja ke mesin. Mesin lu kan udah di bore up nih ya. Mungkin yang pertama itu paling enak. Lu bore up jadi berapa cc? Awalnya apa sekarang? Mulai dari awal lah kalau gitu lah. Kalau awal dulu iseng-iseng bore up ke 300 cc. 300 cc. Oke, itu bore up aja. Bore up aja, ganti blok gitu. Oh, bloknya pakai aftermarket kah atau? Iya, aftermarket. Aftermarket. Bukan blok asli di ini ya, di porting enggak? Bukan. Oke. Itu dulu. Sekarang setelah door up sempat juga jadi stroke up. sampai sekarang nih. Setelah stroke up kan jadi gini, kalau X-Max itu dari 300, terus stroke up itu jadi 344. Oke. Habis itu dari 344 sekarang berasa masih agak penasaran. Terus penasaran. Boyok. Jadinya sekarang naik lagi jadi 372. Jadi dari blok yang aftermarket itu diganti lagi sama yang lebih gede. Oh, tapi tetap bloknya aftermarket juga. Ya. Jadi sekarang sudah sampai ke 372. Iya. Nggak sampai 400. Jangan. Ntar ini apa? Terbang. Nggak apa-apa dong. Jakarta udah mulai macet tuh sekarang. Oke, sekarang gini deh, gue pengen nanya dulu nih ya. Alasan lu dari awal lu bore up tuh kenapa? Apakah memang lu merasa X-Max ini kurang gacor atau memang lu itu speed lover? Sebetulnya sih yang gue cari sih cuman torsi doang sih, 0-100 doang. Oke. Jadi ya let's say 0 sampai 120 deh. Nah. Jadi nyarinya tuh range itu udah cukup lah. Oh, berarti lu memang termasuk yang suka dengan kecepatan lah ya? Cari ya narik aja demen gitu loh. Narik, towing dong. Towing ya. Oke, jadi kan lu pas lu pertama kali jadi berapa? 300 kurang puas nih. Terus stroke up, ya, jadi 344 masih kurang puas. Masih. Jadi sekarang ke 372. 372. Oke, itu semua lu bore up di mana nih? Aduh, bengkelnya macam-macam sih. Oh, beda-beda ya. Beda-beda. Yang terakhir tuh yang terakhir. Terakhir di Ganesha Latte. Ganesha Latte. Itu kayaknya harusnya anak motor tahu lah ya. Tahu. Nah, berarti gue bukan anak motor berarti, soalnya gue nggak tahu. Jadi gue nggak tahu tuh di mana. Nanti untuk lokasinya nanti gue kasih di deskripsi lah ya. Nah, jadi untuk bore up ada pengaruh nggak sih ke, biasa paling baik ditanya itu mungkin konsumsi bensin. Konsumsi bensin pasti ngaruh, karena prinsipnya kan makin gede cc, kalau dia merasa irit berarti nggak kenceng. Itu aja rumusnya. Jadi kalau semakin naik cc pasti semakin boros. Itu udah nggak mungkin bisa dihindarin. Tapi jauh nggak? Gini, ini standarnya dari waktu masih 250 kira-kira bisa 1:36, 38. 36 dah. 38? 35, 36 dah. Wih, irit juga ya? Nah, setelah waktu itu sempat ke 300. Itu konsumsi bensinnya itu ini kita bicara Jakarta ya. Ya. Sekitar 32 sampai 34. Itu sebelum pandemi ya? Iya. Ya. Jadi masih stop and go dong? Iya. Oke. Terus ini semuanya pada dasarnya stop and go semua sih. Oh, oke. Terus habis itu kena ke 344, dia itu langsung turun 26 sampai 28, 29. Oke. Udah. Setelah ini setelah 372 20 sampai 24. Dalam kota ya, 20 sampai 24. 24. Itu Iya. kayak hampir kayak mobil ya sebenarnya ya. Iya, nggak kalah lah sama mobil nih mah. Kalah ya. Larinya juga nggak kalah ya harusnya ya. Kalah lah. Mobil bisa lewat jalan tol. Oke, jadi yang pasti konsumsi bensin ya pasti ada lebih boros lah ya. Iya. Nah, cuma yang kalian perlu perhatiin ya, kalau kalian mau bore up, satu ya bengkel bore up-nya yang oke lah, bisa Yang dibilang. terpercaya. Sebenarnya sih susah juga ya. Bengkel bore up banyak lah yang bagus, gue yakin. Cuma maksudnya termasuk lu cocok apa enggak juga sih sama lunya gitu loh. Kadang-kadang lu bore up di sini lu oke, tapi temen lu di situ kurang oke, ya susah juga. Makanya balik lagi ke feeling kan. Kayak dia bilang misalnya tadi si Brad Selwyn bilang 344 masih kurang gacor gitu. Mungkin kalau gue yang bawa X-Max standar juga udah cukup sih buat gue kayaknya deh. Nggak perlu tuh sampai bore up kalau gue deh. Soalnya kan gue bukan speed lover juga gitu termasuknya kan. Penakut juga kalau bawa motor. Nah, sekarang yang perlu lu perhatiin juga kalau lu udah bore up, daerah pembuangannya knalpot tuh juga perlu diperhatiin tuh. Di sebelumnya dia pakainya apa dulu? Dulu Akra yang original tuh ya. Iya. Nah, jadi sekarang kan lu kalau nggak salah pakainya yang di bobok ya? Iya, Original ya? standar bobokan, standar itu bobokan. Oke itu.
Ya minimal beginilah, daripada kan kalau udah di bore up gini naik cc gini udah nggak bisa pakai standar benar standar. Soalnya kalau nggak mesin jebol, karena berbalik kan. Ya. Apa pembuangannya berbalik, mesinnya akan jebol. Tapi kalau pakai bobokan gini memang aman ya maksudnya ya? So far sih aman. Ini udah sejak naik cc udah hampir setahun lah. Aman. Oh, udah setahunan ya. Udah setahun. Tapi lu ada ini nggak? Lu bobok itu ada request khusus gak sih? Apa lu bilang ini mesin gua udah bore Enggak, up ya? bilangnya mau dibobok aja. Oh gitu aja. Heeh. Oh, nggak perlu menyesuaikan spek ya? Oke, jadi yang penting kalian harus inget dulu kalau udah bore up. Tapi nggak mungkin sih, aku juga nggak pernah lihat orang motor bore up pakai knalpot standar sih. Kayaknya nggak mungkin ya. Kurang, pembuangannya kurang, pasti speednya juga kurang. Yang ada orang nggak bore up, knalpotnya udah racing tuh. Nah, kayak gue dulu juga gitu, sekarang juga gitu juga. Cuman racing-racingan aja, nggak diapa-apain gitu. Oke, jadi kalau udah bore up, udah stroke up, berapa tadi? Gue lupa, 372. Waduh, pernah coba top speed nggak? Top speed nggak pernah. Nggak pernah. Nggak Lu pernah. paling kencang lu pernah tarik berapa? Main cuma 150 doang. Masih bisa tuh, Harusnya kalau udah begini minimal 180 sih dapat. 180 minimal ya. Tapi belum pernah nyoba ya. Jadi ini X-Max ini speedometernya memang mentok kurang lebih 180. Jadi kalau bisa lebih lagi nggak ketahuan. Ya kan dia bisa muter balik lagi. Oke, jadi untuk speednya belum bisa dicoba. Ya mungkin karena juga nggak ada tempat juga sih ya. Susah juga ya. Ya paling kalau mau di daerah ini lo BSD kali ya. Jangan deh, kalau mau sebetulnya kalau mau buat teman-teman juga kalau misalkan mau coba top speed, sewalah di tempat yang benar sirkuit. Oh, itu gitu. aja yang kemarin diadain event sama Polda Metro Jaya ya? Kalau nggak salah ya. di Kan ada BSD tuh sana. street race. Nah, itu boleh tuh ikut tuh. Temen gue banyak yang ikut tuh, kelas NMAX sih tadi. Oke, jadi untuk motornya udah nih. Oh ya, satu nih ya yang mau gue sedikit dirombak lah untuk informasinya. Lampu nih. Lampu tembaknya ini udah diganti. Kalau kemarin itu di review yang sebelumnya nih, bukan review sebelumnya ya. Di review yang pertama itu jadi dia masih pakai yang motolet ya. Betul. Kayak gue punya, kayak si sombong. Nah, sekarang lu udah ganti yang apa nih? Ini ganti Duromoto M5. Duromoto M5. Lightnya putih kuning. Betul. Berarti bisa high low juga. Betul. Ada dimnya juga. Ada. Dimnya yang Dimnya yang ini kebetulan setnya yang kuning aja. oh bisa di set tuh. Jadi Request. dia bisa di set kuning aja atau dua-duanya putih dan kuning nyala. Oh gitu. Heeh. Jadi kalau gue misalnya mau lampu dimnya kuning, lampu fog lampnya kuning bisa? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Jadi kuning ini pada dasarnya untuk lampu dim aja, lampu jauh aja. Oke, berarti lu lampu fog lampnya yang senjanya Putih. yang putih. Heeh. Tapi kalau misalnya mau dibalik bisa? Dibalik bisa. Bisa ya, fog lampnya jadi kuning, dimnya jadi putih gitu. Ya ininya mesti dibalik tapinya. Posisinya kan. Oh, berarti dia kurang lebih sama nih berarti kayak motolet gua. Tapi motolet setahu gua yang keluaran baru itu menurut dari si MX Modification waktu itu seingat gua dia bilang udah nggak bisa. Jadi yang lama itu yang versi gua ini masih bisa. Lu tinggal ubah posisi aja gitu loh, posisi lampunya. Jadi nanti posisi kabelnya itu ada yang di atas ada yang di bawah gitu kan. Nah, ini sama nih Duromoto ya. Duromoto juga kayak gitu. Lu pasang di mana? Pasang sendiri. Nah, pasang sendiri. Lu beli di mana? Online. Online. Oke, link pembelian seperti biasa di deskripsi. Lu pasang sendiri bisa? Bisa. Wih, nyambungnya kemana nih, Brats? Kan tinggal ganti saklar yang lama. Saklar ya? Kabel yang lama udah tinggal pindahin aja. Oh, lu udah PNP ya? Maksudnya soket-soket semua ya? Enggak. Jadi sebelumnya yang pakai motolet, Heeh. kabelnya soketnya dicabut. Hmm. Ya udah tinggal pindahin aja. Tapi ada potong kabel gitu, sambung kabel gitu ada. Ada. Ada ya? Bisa sambung kabel ke soket. Oh, ke soket. Soketnya bukan apa ya, bukan orisinilnya dia, pokoknya bekas si motoletnya Oh, dipotong, tinggal lu pindahin doang. masukin gitu ya. Iya. Emang tapi kan bukannya banyak warna ya itu ya? Simpel, ada petunjuknya gampang banget. Oh, ada petunjuknya. Oke, jadi kalau kalian yang mau, ini sih harusnya kalau gue lihat sinarnya lebih lebih mencar kali kalau gue Betul, bilang kayak ya. mobil, dia lebar. Iya. M5 ini lebih lebar kayak mobil. Nah, karena gue lihat sih emang dia untuk dimensi unitnya itu lebih gede. Jadi kalau misalnya ini kan dia di X-Max dan kebetulan di depan dia pasang ya. Jadi kalau misal kalian mau pasang yang di NMAX nih, all new NMAX kayak gue punya kan di bawah kolong nih ya, di sini nih. Itu kayaknya sih nggak bisa deh. Mentok pasti itu kayaknya tuh. Soalnya gede sekali itu. Jadi kalian harus cari tempat yang lain. Nah, tempat lain tuh biasa bisa ada dua tuh, kalau nggak di samping spakbor, bisa juga di samping sen. Harus bikin bracket lagi. Itu lu angkut berapa itu? Nah, 1350. 1350.
Satu Baru. juta 350. Iya. Baru sepasang. Iya. Garansi Garansi kalau Setahun lah 6, paling ya? 6 bulan apa setahun 6 ya, bulan. lupa deh ya. antara itu lah ya. Kurang lebih. Nah, mungkin tadi kita kelupaan nih. Untuk bore up sama stroke up. Habis berapa berat? Jadi total semuanya Kira-kira lah. nggak, Range jadi aja lah. gini, misalkan anggapnya 2,5 langsung mau Langsung ke, 372. jadi di sini juga sempat ada eraser, pasang eraser. Oh, ada pasang eraser juga. Eraser, Oke, kita jadi- bahas eraser dulu kalau gitu Eraser. nih. Eraser itu kan ecu kan? Betul. Itu kan memang udah top lah kalau menurut gua ya. Setahu gua paling top sih itu ya. Jadi untuk performa kayaknya sih gua lihat review yang lain nih banyak yang pakai eraser memang kata udah oke sekali ya. Emang bener nggak tuh? Beda sekali nggak? Sebetulnya sih kalau gini ya, kalau kayak gue sebagai user, Hmm, beda nggak beda itu semua tergantung montir. yang masang. Betul. Oke. Dia yang tahu, yang dia yang setting juga kan. Oh, Dia yang bawa ke berarti dyno, dia yang settingan setting juga gitu ya. Sebagai kita user, ya gue nggak mau tahu deh. Pokoknya gue bayar, gue tau beres. Oke. Cuma kalau lihat dari review-review ecu yang ada, ya kayaknya sih paling top sih Oke. eraser sekarang ini. Tapi yang lu feel lu bawa emang beda nih. Lu kan tentunya sebelum pakai eraser nih pakai yang standar kan? Iya, yang waktu masih 300 pakai ecu standar. Oh ini lu ganti setelah naik lagi atau memang pas 300 lu 344 ganti. langsung sekalian? Iya, 344 langsung ganti eraser. Begitu 344 harus ganti ecu. Oh harus? Harus, kalau nggak bisa. Oh ecu standar Yamaha nggak bisa? Nggak bisa, nggak cukup. Oke. Jadi udah pakai eraser diangkut berapa? Dulu sih ambil second-nya. Dulu ini kebetulan pakai yang Super 2, ambil second sih dulu. Oh enggak, yang apa Super 2? Heeh. Oke, jadi udah pakai eraser juga ya. Harga ya mungkin kalau sekarang baru sekitar berapa ya? Mungkin Sekarang yang ini udah discontinue, tapi yang ya kurang lebih 6-an deh. 6 oh ini jutaan. udah discontinue? Ganti yang Super X kalau nggak salah. Oh iya, ya kurang lebih 6 ribuan lah ya, 6 jutaan. Jadi kalau bagi kalian mau cari, ya coba cari di online lah. Itu sih gua nggak punya link ya, kebetulan dia juga beli second kan. Nah tadi balik lagi nih ke bore up nih. Kalau misalnya kalian memang mau dihitung-hitung nih ya, langsung ke 372 total habis berapa tuh? Sama eraser? Kita keluarin dulu eraser deh. Untuk sekarang kayaknya mau bawa 25 sih mau. 25 juta? Iya, tanpa eraser. 25 juta berarti Anda sudah punya dananya, langsung gas kalau gitu. Lu di mana sih? Oh, itu beda-beda sih ya. Beda-beda. Beda-beda ya. Tapi kurang lebih segituan habisnya. Iya. Tapi hasil yang didapat worth it. Sebetulnya kalau pribadi sih ya, Hmm. kalau teman-teman yang udah sempat bore up 300 terus mau naik kan jadi 344, Ya, segitu sih cukup. cukup. Di 344 berarti. Iya. Range-nya 34 cukup. Iya. Tapi ya baik lagi ya, kalau X-Max ini sebetulnya kalau kata menurut si mekaniknya gitu, mau aman sih stroke aja. Kalau mau aman. Iya. Jadi mau touring jauh segala paling aman stroke, udah paling aman. Nah, ini kan juga motor lu buat daily kan? Iya. Daily aman dong. Sampai sekarang sih aman. Tuh, jadi banyak yang beranggapan kayak salah satunya gue dari dulu tuh beranggapan motor bore up itu sebenarnya nggak cocok atau kurang cocok untuk daily use sebenarnya. Ya mungkin balik lagi makanya gue bilang lu bore up-nya kayak gimana. Temen gue ada yang bore up gitu kan, tapi dia pakainya bahkan nggak daily sih sebenarnya sih. Tapi dia sempat ada masalah. Ya biasanya itu masalahnya mesinnya panas, cepet panas. Ya itu gue nggak tahu dia apakah radiator yang bermasalah atau apa kan. Nah jadi tergantung dari mekaniknya juga sih. Jadi kalian kalau mau bore up ya lebih baik sih cari dulu bengkel-bengkelnya, lihat dulu ulasannya kayak gimana. Kan YouTube sekarang udah banyak tuh yang bore up kan, lalu coba aja lihat dulu lah. Jadi kan lebih enak gitu hasilnya. Oke, jadi habis 25 nih ya. Nah kalau gua boleh tanya nih, ini kira-kira aja ya, lu hitung kasar aja ya. Motor lu nih total udah habis berapa? Semua nih modifan lu. Kurlep. Ya, satu motor sih lewat lah. Satu motor dia ya. lagi lewat. Satu X-Max lagi lewat tuh. Jadi dia udah kayak bawa 2 X-Max nih waktu nih. Ya oke, jadi mungkin ada satu lagi nih kita belum bahas nih Brats. Ini gue lihat kan di bagian dalam ini nih ada yang bling-bling nih. Iya, bling-bling. Apa tuh? Aksesoris. Aksesoris. Oil cooler. Oil cooler? Iya. Apa tuh fungsinya tuh oil cooler? Jadi tadinya sebelumnya kalau kita mau turunin panas mesin, salah satu cara yang paling
mudah itu sebetulnya pakai ganti radiator lebih besar. Oke, iya benar. Nah. Ya. Tapi setelah kalau untuk X-Max radiatornya yang buat dia punya nih beda dikit. Oh, besarnya cuma beda dikit doang. Makanya waktu itu ke Ultra Speed ditawarin, mau nggak gini. Oh. Jadi gunanya ini sebetulnya supaya mesinnya itu cepat dingin. Oke. Terus kedua tarik powernya itu stabil. Karena dia dinginin oli, bukan dinginin air. Oh, dinginin oli. Iya, oil cooler. Berarti olinya itu ngalirnya ke sini jadi. Betul. Kayak kita di mobil ada orang pasang turbo. Terus ada oil coolernya kan, intercooler. Ya. Itulah mirip-mirip cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Oke. Itu angkut berapa? Ini kalau nggak salah 3 atau 3,5 ya? 3 atau 3,5 juta deh. Di mana? Ultra Speed. Ultra Speed. Oke. Jadi ini memang khusus X-Max kah atau universal? Yang ini setahu gua sih untuk X-Max. Karena dibikinnya persis untuk dimensi seperti ini. Oh, udah ngepas tuh udah. Ngepas. Ada cok-cokan dikit dong. Ada coknya di bagian yang buat radiator ada cok dikit. Oh iya. Terus ada juga ini ada satu lagi pasang itu tuh yang buat stabilin aki. Oh ini ya apa? Hurricane. Iya Hurricane ya. Nah Hurricane mungkin kalian juga udah tahu sih harusnya ya. Hurricane itu kalau gue dulu taunya dia untuk di mobil kan ya. Apa namanya? Hurricane? XCS. XCS ya. Ya Hurricane XCS. Jadi itu kalau dari review sih itu Bara bilang bagus sih. Maksudnya ngefek sekali gitu kalau kalian pasang itu ya. Gue rencana sih pengen pasang ke depannya, mungkin akan pasang itu karena dia lebih ke stabilin kelistrikan kalau nggak salah ya. Jadi kayak temen ya sama-sama di bore up juga. Kalau lampu pokoknya sama-sama deh. Kita orang pernah di lampu merah, voltasenya udah beda. Ini lebih tinggi voltasenya, langsamnya. Oh. Itu dari situ aja udah kelihatan. Nah tapi kan kalau nggak salah Hurricane tuh ada yang tipe-tipenya kan. Betul. Lu ambil yang apa? Dulu ambil yang paling atas ya. Itu berapa tuh dulu angkut? Dulu kebetulan dapat second juga. Oh dapat second. Baru ya berapa sih? Baru 3,5. 3,5 paling tinggi tuh ya. Kalau nggak salah paling rendah kan sekitar 1,5 ya. Iya. Setengah ya. Ya jadi mungkin kalian bisa lihat di websitenya ada kan kalau nggak salah? Ada di YouTube juga banyak. Review-reviewnya banyak. Nanti kalian coba lihat deh. Itu gue juga rencana akan mau pasang sih Hurricane. Jadi Hurricane tuh dia semacam kayak piggyback lah ya dibilangnya ya biasanya. Piggyback kan kayak ICU, jadi kayak buat stabil arus. Oh, kapasitor bank kok piggyback. Dia kayak kapasitor bank. Jadi intinya itu memang dia untuk menstabilkan arus yang keluar dari aki ya kalau nggak salah ya. Dia pasangnya di aki kan? Betul. Nyambung ke aki kan? Betul. Itu unitnya dimensinya gede nggak sih? Tergantung pilih yang mana, yang jenisnya. tipe apa. Oke. Jadi pokoknya tinggal itu lu pasang di mana? Pasang sendiri. Oh, pasang sendiri juga. Emang gampang dia? Gampang, tinggal jadi kabel cuma 2, sambungin kaki aja udah. Dia benar-benar cuma ke aki? Betul. Positif minus? Betul. Oh dia nggak ada yang sambung ke koilnya ya? Nggak ada. Oh oke. Menarik juga tuh. Jadi kalian bagi yang mau coba biar arus listriknya lebih bagus ya, karena kalau arus listrik motor atau kendaraan apapun itu stabil, dia tentunya akan pengaruh ke performa juga sih, dan juga harusnya keiritan bensin ada tapi nggak terlalu signifikan kali ya, tapi tetap ada lah, lebih hemat lah. Nah jadi kalau kalian mau coba boleh coba beli. Setahu gue kalau nggak salah showroomnya itu ada di Pluit ya kalau nggak salah deh. Pik. Oh di Pik sekarang? Oh bukan di Pluit ya? Pik. Oh di Pik, Pantai Indah Kapuk. Oke, jadi kalian bisa langsung sana. Seperti biasa nanti gue kasih websitenya lah di deskripsi ya, dicek aja. Oke, jadi mungkin apalagi nih berat motor lu yang belum gua sebutin ya? Udah ya? Udah. Masa sih nggak ada lagi? Enggak. Kenapa tuh deh? Kemarin kita ada bicara Kirian nggak sih? Kirian belum kayaknya ya. Kirian lu apa sih Kiriannya? Kirian custom sih, lupa merek apa sih. Tapi lu udah ubah apa sih kan? Udah full. Terus sama gear setnya juga. Oh ya, sama gear ratio-nya juga berhubung ini naiknya cukup tinggi, jadi ratio yang sekarang tuh udah diberatin. Biasa kalau orang kan dulu kan, kalau orang jual yang sekarang nih, biasa orang entengin. Ya. Karena untuk kejar torsi bawah. Kalau ini sekarang nggak bisa, mesti diberatin. Harus, kalau nggak slip. Oh, oke. Ya, PR lah kalau kalian untuk borap-borap kayak gitu, makanya harus sedikit banyak ngerti begituan sih. Kalau nggak nanti justru malah motornya bermasalah. Nah, itu yang nanti lu malah nyalainnya mungkin ke kalau diborap kok jadi begini bla bla bla, ya mungkin memang belum terlalu tepat aja gitu loh. Karena
kalian bore up itu kan bukan cuman bore up udah selesai. Tentunya yang lainnya itu harus ada menyesuaikan lah ya kita bilangnya ya. Iya. Karena nggak mungkin lu cuma bore up mesin, lu bikin tenaganya besar, yang lainnya tuh tidak ada perubahan tuh harusnya sih nggak memungkinkan juga. Minimal kayak tadi gue bilang untuk knalpot sih. Knalpot kalau lu masih pakai standar ya tentunya juga kurang maksimal dan mungkin bisa pengaruh ke mesin juga kalau nggak salah ya. Iya, betul. Bisa jebol juga kan. Betul. Ya. Jadi banyak yang harus dipikirkan dulu sebelum untuk bore up. Itulah kenapa gue sampai sekarang juga belum bore up dan mungkin gue nggak akan bore up juga sih ya. Karena balik lagi gue bukan speed lover, nggak terlalu pengen banget lah ngebut gitu loh. Jadi gue yang penting gue penampilan aja kalau gue sih. Gitu Brats, oke? Jadi mungkin sih itu doang kali ya, udah nggak ada lagi kan ya? Atau mungkin nanti project lo ke depan ada mau nambah apa lagi? Mungkin double disc depan? Enggak sih, udah gini aja. Atau double disc belakang? Nggak ada lagi. Roda 3. Nah, roda 3 boleh juga tuh Bajai langsung dong. tuh. Iya. Enggak lah, udah segini cukup lah. Segini cukup nih. Oke, jadi total tadi 1 X-Max lagi dapat ya. Ya kalau Sultan sih beda sih emang. Bebas aja, Sultan Jakbar, oke. Nanti nextnya juga gue masih ada mau review Sultan juga. Itu Sultan Gading Serpong. Jadi nanti kalian tinggal tunggu aja. Ya gue nggak tahu abis ini langsung ke Sultan Gading Serpong atau enggak. Karena gue juga ada mau review motor-motor teman-teman satu frekuensi juga ya. Jadi nanti kalian tinggal tunggu aja kapan akan tayang. Pantengin terus YouTube gua, IG gua juga silakan di-follow yang belum follow. Dan jangan lupa yang penting selalu ingat aja, motor lu apa aja, mau sudah dibor apa atau enggak, tetaplah sombong dengan rendah hati. Oke, kalau gitu gua pamit. Salam temporary, see you in another video. Ciao.